Kami dari kelompok 1 yaitu materi Linggarjati. Sebelum kami menjelaskan materi ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulaika Artemayan Putri. Saya Sartika Dewi Sari. Saya Luna Laura Frederika. Nama saya Janda Gadia. Saya Muhammad Kevin Hareza. Nama saya Irisa Doso Pratama. Saya akan membacakan latar belakang perjanjian Linggarjati. Menyebabkan terjadinya konflik antar Indonesia dengan Belanda yang salah satunya ditandai peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hook Value. Namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan sedangkan Belanda yang mau mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Akhir Agustus 1946, pemerintahan Inggris mengirim Lord Glenn ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan antar Indonesia dengan Belanda. Perjanjian Linggarjati selesai pada 15 November 1946 dan baru ditandatangani kedua pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam rentang waktu tersebut, para delegasi melakukan perbaikan isi perjanjian agar kedua belah pihak menemui titik temu. Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 tersebut menghasilkan beberapa poin dan pasal, yaitu 1. Belanda mengaku secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. 3. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa tokoh yang datang sekaligus mewakili masing-masing pihak. Berikut tokoh yang terdapat dalam perjanjian bersejarah tersebut. Yang pertama, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh Aka Gani, Susanto, Tripto Projo, dan Muhammad Roem. Kedua, Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max von Paul, PH Van Mook, serta F. de Beer. 3. Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Kilburn. Perjanjian Linggarjati. 1. Dampak positif. 1. Citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. 2. Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. 3. Selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia. Dampak negatif dari perjanjian Linggarjati. 1. Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil. Selain itu, Indonesia harus mengikuti persemakmuran di Belanda. 2. Memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer. 3. Perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat seperti Partai Masyumi, WNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis. 4. Dalam perundingan tersebut, Sultan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan pada Belanda, sehingga membuat anggota dari Partai Sosialis dan KNIP mengambil langkah penarik dukungan pada 26 Juni 1947. Meski sudah ditandatangani 4 bulan setelah itu, tepatnya 20 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Tanggal 21 1947 terjadi agresi militer Belanda 1, yaitu serangan dari Belanda ke wilayah Indonesia. Akibatnya konflik antar dua negara kembali memanas. Pada akhirnya konflik ini kemudian kembali diselesaikan lewat jalur perundingan perjanjian Renville. Namun banyak hasil perjanjian Renville yang merugikan pihak Indonesia.